Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggota. Perkenalkan, nama saya Serly, dan di samping kiri saya bernama Jan Rizal, dan di samping kanan saya bernama Risa Landung, dan yang di belakang bernama Yandre Eka Putra, dan di samping ada Farhan Ardana. Di sini kami akan membuat video mengenai beberapa teknik-teknik searching, yang dimana untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah kecerdasan buatan. Untuk mengefisienkan waktu, yang pertama akan dijelaskan oleh saudari Jen. Di sini saya akan menjelaskan tentang breadth first search. Nah, breadth first search di sini yaitu model pencarian yang memakai metode melebar untuk mencari hasilnya. Model breadth first search ini menggunakan teknik pencarian persoalannya dengan cara membuka not atau titik pada setiap levelnya. Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di samping. Dalam persoalan pada gambar di atas, urutan not yang dilalui pada pencapaian breadth first search adalah A, B, C, D, E, F, G, H, seperti pada gambar di samping. Sekian yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Yandre Eka Putra. Sekarang saya akan menjelaskan tentang DFS. DFS atau Deep First Search sering disebut juga pencarian mendalam. Sesuai dengan namanya, pencarian mendalam DFS tidak mencari solusi per level, namun mencari pada kedalaman sebelah kiri terlebih dahulu. Kemudian, bila belum ditemukan goalnya, dilanjutkan ke sisi sebelah kanan dan seterusnya sampai ditemukan target atau goal. Dengan menggunakan permasalahan yang sama dengan penjelasan dari awal tadi, maka pada model DFS akan didapatkan solusi seperti gambar di samping ini. Jadi, solusi node yang dilalui pada DFS adalah A, B, E, dan H. DFS memiliki beberapa keuntungan, yaitu memori yang digunakan tidak terlalu banyak karena tidak membuka semua node. Sekian dan terima kasih. Ini merupakan salah satu variasi metode buat dan uji, di mana umpan balik yang berasal dari prosedur uji dapat memutuskan arah gerak dalam ruang pencarian atau share. Yang ke-1, buatlah solusi usulan pertama dengan cara yang sama seperti yang dilakukan dalam prosedur buat dan uji. Periksalah apakah solusi usulan itu merupakan sebuah solusi. Jika ya, pilihlah. Jika tidak, kita lanjutkan ke langkah berikutnya. Kedua, dari solusi ini terapkan sejumlah aturan yang dapat diterapkan untuk membuat sekumpulan solusi usulan yang baru. Masalah-masalah yang mungkin timbul pada prosedur uji ini. Yang pertama, sini lokal adalah suatu keadaan yang lebih baik daripada semua tetangganya, namun masih belum lebih baik dari suatu keadaan lain yang jauh dekatnya darinya. Kedua, daratan adalah suatu daerah datar dari ruang pencarian, di mana semua himpunan keadaan tetangganya memiliki nilai yang sama. Ketiga, punggung adalah suatu daerah yang ruang pencariannya yang lebih tinggi daripada daerah sekitarnya, namun tidak dapat dikembalikan oleh langkah-langkah tunggal ke arah manapun. Selanjutnya, solusinya. Yang pertama, melakukan langkah baik ke simpul yang lebih awal dan mencoba bergerak ke arah yang lain. Kedua, melakukan lompatan besar ke suatu arah untuk mencoba bagian ruang pencarian yang baru. Ketiga, menerapkan 2 atau lebih aturan sebelum melakukan uji coba. Ini bersesuaian dengan bergerak ke beberapa arah sekaligus. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Risa Landung. Di sini saya akan menjelaskan tentang generate and test. Nah, di mana generate and test merupakan algoritma paling sederhana dalam teknik pencarian heuristik. Nah, generate and test adalah suatu teknik penyelesaian masalah pada komputer dengan cara menyusun daftar
penyelesaian yang mungkin dan menguji satu persatu untuk menentukan solusi yang tepat. Nah, dalam generate and test terdapat dua prosedur yang penting, yaitu generate atau membangkitkan, yaitu membangkitkan semua solusi yang mungkin, dan tes atau pengujian, yaitu menguji solusi yang dibangkitkan tersebut. Nah, di mana pada prinsipnya metode ini merupakan penggabungan antara the first search dengan pelacakan mundur atau backtracking, yaitu bergerak ke belakang menuju pada suatu keadaan awal. Nah, nilai pengujiannya berupa jawaban ya atau tidak. Nah, metode penelusuran depth first search adalah metode penelusuran yang dimulai dari akar atau level 0 dan penelusuran dilanjutkan dengan melacak node yang berada paling kiri pada level di bawahnya sampai level paling bawah. Nah, apabila ditemukan goal, maka penelusuran dilanjutkan pada level 1 dan terus menuju level yang paling bawah sampai ditemukan goal. Aplikasi pembelajaran ini, kalimat bahasa Arab akan dipecahkan berdasarkan spasi menjadi kata-kata. Kemudian setiap kata akan dicari ciri-cirinya menggunakan metode generate and test. Nah, alur proses aplikasi penentuan identitas kalimat bahasa Arab yaitu pengguna memasukkan kalimat bahasa Arab yang benar. Kemudian kalimat tersebut dipecahkan berdasarkan spasi menjadi per kata. Selanjutnya setiap kata dicocokkan dengan kata pengecualian. Jika benar maka selesai. Jika tidak maka dicari ciri-ciri identitas kata sesuai dengan metode yang telah dimasukkan dalam sistem menggunakan metode generate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya jelaskan itu Grady Best First Search dan Master. Yang pertama saya akan jelaskan Grady Best First Search, di mana Grady Best First Search itu hanya memperhitungkan biaya perkiraan estimated cost saja, yakni V dalam kurung N sama dengan H dalam kurung N, di mana H dalam kurung N sama dengan perkiraan biaya dari sumpul N ke gold. Biaya sebenarnya atau actual cost tidak diperhitungkan dengan hanya memperhitungkan biaya perkiraan yang belum tentu kebenarannya, maka algoritma ini menjadi tidak optimal. Algoritma Grady Best ini membentuk solusi langkah per langkah atau step by step. Pada setiap langkah terdapat banyak pilihan yang perlu dieksplorasi. Oleh karena itu, pada setiap langkah harus dibuat keputusan yang terbaik dalam menentukan pilihan. Yang kedua ada Aster, di mana algoritma ini merupakan algoritma Best First Search yang menggabungkan Uniform Cost Search and Grady Best First Search. Algoritma ini memperhitungkan biaya dari biaya sebenarnya ditambah dengan biaya perkiraan. Dalam notasi matematika dituliskan sebagai P dalam kurung N sama dengan G dalam kurung N ditambah H dalam kurung N, di mana G dalam kurung N sama dengan biaya sebenarnya untuk mencapai simpul N, dan H dalam kurung N sama dengan perkiraan biaya dari simpul N ke goal, dan P dalam kurung N sama dengan perkiraan total biaya jalur yang melalui simpul N ke goal. Dengan perhitungan biaya seperti ini, algoritma Aster adalah kompleks dan optimal. Sekian terima kasih. Itulah tadi penjelasan dari beberapa teknik searching. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya pilih dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.